Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita berjumpa di majelis ini untuk menimba ilmu. Semoga nanti apa yang diterangkan oleh Ustazah kita dapat mengamalkannya. Untuk hari ini mungkin naik begitu agak bisa masuk karena ngantar rumah sakit. Jadi mungkin izin. Terima kasih banyak pada Ustazah yang telah menyediakan waktunya untuk kami semua untuk menimba ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk menyediakan waktu, marilah kita buka di sini dengan bacaan Hamdah, ucapan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmatan wansurna hikmatan min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya akan dibacakan surat Al-Quran, akan dibacakan surat Ali Imran ayat 185 186 peliputan tasbih pada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman Ali Imran ayat 185 dan 186. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman.
Nah, sekarang kita masuki acara ini yaitu tausiah oleh Bu Haji Ustazah Maaf. Kayak baru aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya Bu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sudah telat ya Bu ya. Enggak usah aja. Saling memaafkan tuh gak ada kata terlambat ya Bu. Iya, Sebenarnya betul. gak harus Syawal, betul ya Bu ya. Kapan saja, insya Allah kita berhati lapang ya Bu ya. Baik, kita mulai ya Bu ya ngajinya kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna 'amalan shalihan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jambilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kepada Ibu Ketua Majelis Taklim yang sedang berhalangan dan kepada para pengurusnya yang kita cintai, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk mereka semuanya, setiap amal ibadahnya dan setiap apapun yang dikerjakan dalam majelis taklim ini mendatangkan pahala jariah untuk beliau-beliau. Juga kepada ibu-ibu semuanya, para jemaah kampus Asyuhada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan umur yang panjang, yang berkah, sehat walafiat, diberikan kenikmatan iman dan ihsan, diberikan rizki yang baik, diberikan rizki yang berkah, diberikan anak cucu yang keluarganya sakinah mawadah warahmah, dan semuanya insya Allah kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, kalau tahun kemarin ya, kemarin lah kita anggapnya tahun kemarin ya. Kita lepas dari Syawal itu, jadi mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang baru. Ya Bu, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati Ramadan sampai ketemu bulan Syawal. Masya Allah, walhamdulillah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Dan mudah-mudahan Allah terima semua ibadah-ibadah kita. Ya, dan mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita semuanya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ini dalam keadaan tidak punya dosa hari ini. Tidak punya dosa Bu? Banyak. Masya Allah. Belum-belum ibu-ibu udah ngaku aja nih kalau punya dosa ya. Tapi seberapapun mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, betul Bu? Itu sifatnya manusia gitu ya Bu ya. Manusia itu tidak seperti malaikat ya Bu. Tapi juga enggak juga kayak syaitan ya. Di antara baina-baina yang baik bisa melampaui kedudukannya, bisa melampaui malaikat ya, yang buruk seburuk-buruk manusia itu bisa sejajar dengan binatang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bahkan kadang-kadang bisa lebih buruk daripada binatang. Ya Bu ya. Ibu pernah dengar berita seorang bapak menodai anaknya. Nah, pernah dengar yang begitu Bu? Iya. Seorang ibu ya kan ini anaknya sendiri ya. Itu berarti lebih kejam daripada binatang ya Bu ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Tema kita ya Bu,
Lompatnya jauh nih dari fikih bab toharoh. Kemudian tentang bab masalah kematian, ya kata Bu Maila, beliau bilang ibu pengen tahu tentang masalah bab hari-hari akhir, ya kan, tentang kiamat, ya, Masya Allah, ya. Ini bukan karena merasa dekat aja ya Bu ya. Kita semuanya bersiap aja, betul ya Bu ya. Ya, tadi disampaikan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini mudah terlisan, ya Bu, dan mudah untuk kita ingat, ya, bahwa setiap yang bernyawa dha'iqatul maut pasti akan mencicipi. Dzuk itu artinya begitu Bu, ya. Dzuk dha'iqah itu mencicipi, karena sesungguhnya meninggal itu bukan final, ya Bu, tapi hanya sekedar kita beralih dari satu fase ke fase berikutnya. Jadi mencicipi yang namanya apa Bu? Kematian. Masya Allah. Mencicipi saja, kita dengar banyak para ulama menceritakan kepada kita tentang bagaimana pedihnya kematian, ya Bu. Tapi hari ini kita belajar bareng. Mudah-mudahan kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan lagi untuk kita semua yang duduk di sini, tapi sesuatu yang, ya, pada saatnya memang sudah sampai, malaikat datang kepada kita, ya, tok Ibu Sarina, ada yang namanya Sarina di sini? Nggak ada ya? Tok Ibu Sarina, saya malaikat maut, ya. Ibu sudah waktunya dipanggil sama Allah. Saya diperintahkan untuk mencabut nyawa ibu, begitu, ya. Kemudian apa kata Bu Sarina? Tafadhol ya malaikat, aku sudah kangen ketemu sama Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah, ya. Ya, malaikat, kerjakan tugasmu. Aku sudah rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ada Bu kira-kira yang begitu? Kalau ditanyain sekarang nggak akan jawab. Ya, saya begitu nggak mungkin. Ya kan Bu ya? Iya. Tapi yang dimaksud itu tadi ketika malaikat, siapa Bu malaikatnya namanya Bu? Bu, udah kenal kan Bu ya? Belum kenal. Dikenal ya? Belum kenalan. Tahu namanya aja ya. Serem. Yang modelnya seperti apa? Ya kan? Belum tahu ya. Pokoknya malaikat Israel, ya kan? Malaikat Israel nanti kalau datang dia ketok-ketok sama kita, udah kasih kabar sama kita, ya. Kita silahkan malaikat, aku sudah kangen, aku sudah rindu, begitu. Ya, tapi kalau belum waktunya ya jangan dulu, ya kan? Nggak usah juga berdoa. Serindu, seinginnya kita berjumpa sama Allah pun gitu ya, jangan berdoa ya Allah kapan aku mati ini, segera dong dipanggil aku ini gitu. Nggak usah Bu, betul usah, gitu ya. Tidak usah. Ya, jadi kita jalani hidup ini dalam kenikmatan kita, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Insya Allah itu yang nanti akan membuat kita merasa lapang. Emang Ustazah ada dalilnya tuh, kita masa ketemu sama Allah dengan perasaan yang lega, dengan penuh kerinduan, betul ya? Ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Ya, barang siapa yang dia suka, cinta, ya, mahabbah, senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengannya. Begitu Bu. Ibu dapat undangan, Bu. Bu, dapat undangan, ya.
dapat undangan dari orang yang ibu senang. Kira-kira gimana? Senang ya? Rasanya mempersiapkan nggak Bu untuk datang ke undangannya? Sangat ya. Wah, alhamdulillah diundang sama misalnya ya kan Ahmad Dhani mantu diundang. Siapa yang dapat undangan kemarin? Alhamdulillah pasti ibu udah milih baju terbaik, aksesoris terbaik, pengen tampil baik, betul nggak Bu? Masya Allah. Karena yang ngundang ini adalah Ahmad Dhani misal, ya. Ini apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pasti ibu berbicara yang baik. Ini maksudnya Bu. Ya, ibu paham ya? Jadi saatnya kita bertemu dengan Allah, kita penuh dengan kebahagiaan. Alhamdulillah malaikat gitu. Iya malaikat, segera kau laksanakan tugasmu malaikat. Gak apa-apa aku ridho, kan begitu? Ya, karena sudah pengen berjumpa dengan Allah. Dasarnya ini, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu, ya. Maka Allah akan suka berjumpa dengan hambanya yang seperti itu. Tapi wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang dia enggak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak demen, enggak pengen, bahkan dia menghindar. Bukan hanya menghindar, dia enggak kepikiran sama sekali untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun enggak butuh ketemu sama mereka. Allah pun enggak mau ketemu sama mereka. Allah pun benci melihat hambanya yang modelan begini. Yang kayak gimana Ustazah? Orang yang tidak memahami konsep kematian. Ibu, kita meninggal itu apa? Meninggal itu kan ruh kita lepas dari raga kita, ya. Kemudian ada alam lain di mana nanti ruh kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menemukan banyak fasenya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengimani itu, ada orang yang tidak mengimaninya. Nah, kita orang yang mengimaninya, maka kita ikhlas. Kita paham betul hidup di dunia ini tidak selamanya. Betul Bu, barang siapa yang dipanjangkan usianya, ya, dia tidak mungkin menjadi semakin kuat, tetapi dia semakin lemah, akan kembali ke masa awal dia dihidupkan. Awal mula kalau kita dilahirkan bagaimana Bu? Lemah kan? Ya Bu, bayi itu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, butuh pertolongan, ya Bu ya, butuh wali, butuh orang yang meriayah atau hadonai gitu ya. Kemudian ya tumbuh dia, masa paling dia kuat itu ketika usia berapa Bu? Ketika usia ya sudah dewasa ya. Masa usia dewasa pun ternyata nggak lama. Berapa? Antara berkisar berapa? Ya 15 tahun. Orang kalau hidup udah nggak bantuan orang lain misalnya Bu ya, orang tua misalnya udah bisa lepas. Ya, kira-kira 15 tahun di Indonesia aja anak-anak masih butuh orang tuanya, betul Bu ya? Ya, sekitar 20 tahun lah, ya. 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya Bu? 60 tahun udah mulai lagi Bu? Betul? Dari 50 tahun udah mulai minta bantuan lagi tuh sama anak-anak, sama orang lain. Dan mulai nggak sehat lagi, nggak kuat lagi, ya. Maka sudah mulai lemah. Ya, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau ada yang usianya sampai 90 tahun, bahkan 100 tahun, kemungkinan semakin lemah tubuhnya. Maka doa kita itu, ya Allah, anugerahkan usia yang berkah. Ya Bu, bukan cuma panjang umur saja. Tapi kalau panjang umur bikin repot, orang repot, bagaimana Bu? Kadang-kadang kalau ketemu sama orang
sudah sepuh begitu Bu, mereka apa yang keluar dari lisannya? Capek, sudah lelah, gitu, udah lelah, nggak bisa kemana-mana, ya, adanya di tempat tidur, ya. Maka kita semua berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala diberikan usia yang berkah, barakah, panjang, sehat, walafiat, dan berkah. Mudah-mudahan ya Bu ya, amin ya robbal alamin. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak juga suka bertemu dengannya. Ya, ada sahabat yang berkata begini, ya Rasulullah, kita semua ini tidak suka mati, begitu ya? Kita semua ini nggak suka mati. Maka jawab Rasulullah SAW, bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah seorang mukmin bila akan mati datang malaikat membawa kabar gembira kepadanya, ya, tentang dijanjikannya surga, tentang dijanjikannya kebaikan-kebaikan, maka dia cenderung untuk termotivasi segera mendapatkan kebaikan itu. Masya Allah. Berarti orang yang ridho sama kematian itu adalah orang yang berharap dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita insya Allah ya. Nah, orang yang gak suka ketemu sama Allah itu siapa? Orang yang mereka kafir sama Allah, bahkan beriman sama Allah aja tidak. Bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka tidak ada sama sekali dalam pikirannya dia terlintas suatu saat bisa berjumpa dengan Allah. Orang yang seperti itu nggak bisa, dia akan menghindar kalau perlu, gitu ya, nggak mau mati dia, begitu. Karena sudah kebayangkan Bu, kalau mati seperti apa, ya. Bu, kematian itu sesuatu yang pasti, ya. Hari hisab itu juga sesuatu yang pasti, ya, pasti datang. Kalau sesuatu yang pasti datang, ya, itu pasti dekat dengan kita. Ibu pasti ingat ya, as-sa'atu qarib. As-sa'ah, sa'ah itu dekat. Sa'ah itu hari kiamat. Kalau di dalam Al-Qur'an, sa'ah hari kiamat. Qarib itu dekat. Ya, sementara kematian itu adalah, ya, hari kiamat sugro bagi kita, juga kiamatnya kita, ya. Jadi kalau dikatakan qarib itu dekat itu bagaimana? Karena dia pasti datangnya. Itulah para ulama mengatakan, ya, bahasa Al-Quran juga menyampaikan kalimat qarib, dekat. Jadi setiap orang yang hidup, siapapun dia, ya, itu mereka adalah orang yang dekat dengan kematiannya. Ndak jaminan yang tua paling dekat, yang muda masih jauh, ndak jaminan. Betul nggak Bu ya? Ya, ndak juga jaminan, gitu ya. Yang muda dekat atau yang tua jauh, ndak ada jaminan. Ndak ada jaminan yang sakit lebih dekat, yang sehat lebih jauh, nggak ada jaminan. Betul Bu? Semua perjalanan hidup ini kita ketemu sama momentum-momentum yang kadang-kadang kita tidak menduga sama sekali. Bu, takziah yuk, siapa yang meninggal? Si Fulan. Loh, bukankah istrinya si Fulanah yang sakit-sakitan? Kok si Fulan yang meninggal? Betul apa betul Bu? Berapa kali kita begitu, ya? Bu, takziah yuk, siapa yang meninggal? Si Fulanah, gadis usia 18 tahun. Padahal neneknya masih sehat, masih hidup, usianya ya 70 tahun. Betul Bu? Jadi yang muda nggak usah merasa sombong. Kalau dia, ya, berasa masih jauh perjalanannya, ya kan? Yang tua jangan juga, ya, merasa khawatir banget, ya kan? Seolah-olah besok mau meninggal gitu ya. Nggak usah juga. Kalau masalah meninggal kapan dan bagaimana bukan urusan tua, bukan urusan muda, bukan urusan sakit, bukan urusan, Masya Allah.
Tapi pasti semua yang hidup pasti meninggal. Itu yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Emang ada orang yang tidak percaya dengan kematian? Ada orang kafir, ya. Orang kafir itu tidak percaya dengan bagaimana susahnya sakaratul maut, bagaimana payahnya sakaratul maut. Ya, sampai ya Bu ya, dalam sebuah hadis Rasulullah itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang Israel dia menantang Nabi Isa alaihissalam. Dulu kita pernah dengar ya, Nabi Isa itu dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ya. Apa kata orang Israel? Ya, Bani Israel bilang begini, Isa, kau hidupkan itu orang yang baru meninggal. Kali-kali dia emang sebenarnya belum meninggal, katanya nih Bani Israel. Kali-kali dia sebenarnya belum meninggal, makanya kamu gampang bisa menghidupkannya. Coba kamu hidupkan orang yang lama meninggalnya, sudah lama ribuan tahun, ya kan? Maka akhirnya Isa alaihissalam gitu ya bertanya sama mereka, kalian mau yang mana? Gitu kan, mau mau yang bagaimana gitu ya, yang sudah ribuan tahun katanya meninggal. Maka kemudian Nabi Isa jalan ke makamnya Syam ya Bu ya, Nabi Syam bin Nun itu, dia sholat di situ 2 rakaat, berdoa sama Allah, minta untuk dibangkitkan ya. Kemudian yang di dalam kubur ini bangkit dalam keadaan kondisinya rambutnya putih semuanya, ya kan? Terus ditanya, dulu waktu meninggal nggak dalam begini kondisinya, gitu kan? Kok kayak gini, gitu kan? Terus beliau bilang, ada apa aku dibangkitkan? Aku pikir hari kiamat. Karena saking dahsyatnya hari kiamat itu, takutnya itu sudah hari kiamat, gitu ya. Maka ini merubah rambut dia yang tadinya hitam menjadi beruban semuanya. Ya. Kemudian dikatakan ini orang sudah meninggal 4.500 tahun, dibangkitkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian ya dibilang oleh Nabi Isa, ya engkau dibangkitkan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukti bagi Bani Israel. Ya. Kemudian dia cerita, saya sudah meninggal ribuan tahun tapi masih merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Subhanallah. Ya. Nah, ini tanda dan ini mukjizat buat orang-orang yang tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di dalam Al-Qur'an dijelaskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi kita semuanya. Orang yang tidak beriman mau dikasih bukti seperti apapun, khatamallahu ala qulubihim. Ya kan? Allah itu dah menutup betul-betul hatinya. Mereka ya betul-betul seperti orang yang tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, udah buta dan tuli. Makanya ibu jangan heran, kok ada ya orang pekerjaannya itu setiap hari maksiat, berbuat dosa, dikasih tahu, dikasih nasihat, nggak pernah didengar, selalu mental, ya Bu ya, nggak pernah mendapatkan kebaikan hatinya, belum ada ya kebaikan. Nah itulah orang-orang yang dia jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini yang tadi dikatakan, ya karohalika Allah, dia benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ini hadisnya dari Abdullah bin Miswar al-Hashimi. Ya. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau mengatakan begini, ya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang ilmu-ilmu ganjil. Ilmu-ilmu ganjil itu maksudnya apa Bu?
ilmu-ilmu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ma sana'ta fi ra'sil ilmi?" Qala wa ma ra'sul ilmi? Ya, apa yang kamu perbuat pada pokoknya ilmu? Ya, laki-laki itu menjawab, ya, ma ra'sul ilmu? Apa itu pokok ilmu? Dia tanya lagi sama Rasulullah. Nah ini nanti ibu-ibu akan paham betul. Qala hal arafta Rabba azza wa jalla? Apakah kamu mengenal Tuhanmu? Rabb azza wa jalla. Ibu, kemudian qala na'am, iya, aku mengenalnya. Dia paham akidah berarti, paham tauhid berarti, ibu ya. Selamat bu. Qala famada fa'alta fi haqqihi? Qala masya Allah. Apa yang engkau lakukan dengan hak? Kalau kamu tadi mengatakan aku mengenal Allah, kalau kita mengatakan aku mengenal Allah itu kan berarti ada tuntunan di belakangnya, betul nggak bu? Maksudnya begitu, ya. Haknya Allah kau tunaikan nggak? Kalau kamu kenal sama Allah, semua perintah-perintah Allah kamu kerjakan nggak? Larangannya kau jauhin nggak? Ya. Kemudian laki-laki itu bilang masya Allah, iya, bahasanya begitu, ya. Masya Allah itu artinya iya, sesuai dengan perintahnya Allah. Qala hal arafta al-maut? Apakah kau mengetahui tentang kematian? Kemudian laki-laki itu menjawab, qala na'am, iya. Qala, Rasulullah berkata, jawab lagi sama beliau bersama dia, famada a'dadta lahu? Apa yang kau siapkan untuk kematian itu? Laki-laki itu menjawab, masya Allah, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahkum ma hunaka thumma ta'ala hatta u'allimaka min ghara'ibil ilmi. Ya, maka sudah cukuplah kau berhukumlah dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kau kerjakan itu baik-baik, amalkan itu dalam kehidupanmu, gitu kan? Nanti kamu datang lagi kepadaku, aku akan ajarkan tentang ilmu yang langka, gitu ya. Banyak orang tidak mengetahui ini. Nah, itu janjinya Rasulullah SAW kepada laki-laki itu. Ya bu, satu penggal dari hadis ini kita dapat mengetahui. Yang paling penting itu apa bu? Satu, kita memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala, betul? Ya, sampai kita mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ya. Kemudian yang kedua, ya kan, tentang bagaimana kita memahami tentang kematian. Dan kita termasuk orang yang mempersiapkan kematian. Kata Rasulullah, kalau cukup itu, ya kau istiqomah di situ, kau jalankan itu, nanti kamu balik lagi ke sini. Maka falamma ja'ahu ba'da sinin, ya, setelah beberapa tahun, ya bu ya, orang ini datang lagi kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada beliau? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dha' yadak." Ya, dha' yadak, letakkan tanganmu ala qalbika, pada hatimu. Hati itu mana bu? Sini ya. Ya, laki-laki itu diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taruh di sini. Ini yang paling penting nih bu. Ilmu ini yang paling penting, ya. Fama la taradha li nafsika la taradhahu li akhikal muslim. Ya, apa-apa yang membuat engkau tidak ridho, ya kan? Maka itu yang juga saudara muslimmu tidak ridho. Artinya jangan lakukan. Begitu, ya. Kemudian wa maraditahu li nafsika faradahu li akhikal muslim. Dan apa-apa yang membuat dirimu ridho, ya, maka itu yang kau kerjakan yang membuat saudara muslimmu ridho. Wa huwa min ghara'ibil ilmi, kata Rasulullah. Ini adalah bagian dari ilmu yang gharib, ilmu yang ganjil, ilmu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Paham bu? Ya. Berarti dalam semua pelajaran kita, ketika kita sudah memenuhi kewajiban kita sebagai seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala,
ya kita menyiapkan banyak amal soleh untuk kehidupan setelah kematian kita, yang paling penting itu adalah bagaimana kita bersikap kepada saudara sesama muslim kita. Kita lakukan apa yang kita ridho, sebagaimana apa yang ya Bu ya kita ini suka, itu yang kita kerjakan untuk saudara kita. Itu perlakuan untuk saudara kita. Tapi kalau kita nggak suka, saudara kita juga nggak suka, maka jangan sampai kita melakukan hal itu kepada saudara kita. Ringan diucapkan, tapi dikerjakannya itu dalam banget. Ya Bu, banyak orang yang tidak lulus dalam hal ini. Maka berapa banyak orang yang dia ngajinya bagus, paham agamanya bagus, tapi ternyata hubungan sosial kepada tetangganya ya nilainya merah, enggak sama sekali. Ternyata hubungan kepada orang tuanya, hubungan kepada mertuanya ya nilainya merah, enggak sama sekali. Ternyata hubungan kepada anaknya, kepada menantunya ya Bu ya nilainya merah, ya kan? Enggak sama sekali. Jadi Rasulullah mengajarkan kita ya kan, salamatus sodr. Apa tuh? Hati yang selamat. Hati yang selamat, yang penuh dengan keridoan, enggak ada ghil di hati. Itu yang diajarkan sama Rasulullah. Enggak ada prasangka buruk sama saudara kita. Ya, itu yang akan menyelamatkan kita di hari akhir kelak. Paham ibu-ibu? Masya Allah. Bagaimana sih kita memperlakukan orang lain? Coba kita mau diperlakukan seperti apa? Itu ya. Kalau kita ridho, ya kan, untuk diri kita, orang lain pasti ridho juga, ya kan? Kalau kita nggak suka, orang lain juga nggak suka. Jangan kita suka bolak-balik, ya kan? Kita juga kadang-kadang, ya kan, memberi sesuatu yang sudah kita nggak suka. Betul apa betul? Bu?